Keluarga menjadi tempat pertama yang mana orang tua dan anak membangun hubungan komunikasi dalam mempelajari dan memberikan pemahaman tentang nilai, norma, tindak sosial, dan lainnya. Komunikasi yang dibangun memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan keputusan. Namun, relasi yang dibangun dalam keluarga tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya orang tua dan anak bersilang pendapat terkait banyak hal sehingga menimbulkan konflik. Dalam keluarga, pertengkaran atau konflik tidak dapat dihindari. Salah satu konflik yang terjadi dalam keluarga adalah konflik orang tua dengan anak. Hai, perkenalkan, saya Muktiara, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2020. Video ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Keluarga. Ingin tahu lebih lanjut mengenai konflik orang tua dengan anak? Yuk simak video ini sampai akhir. Konflik merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi sebuah peristiwa seperti percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik bisa mengarah ke peristiwa positif, bisa juga mengarah ke peristiwa negatif, tergantung pada sudut pandang seseorang. Dalam pengertian positif, konflik adalah suatu keadaan terjadinya perselisihan atau pertentangan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari orang lain. Sedangkan dalam pengertian negatif, konflik adalah suatu keadaan terjadinya perselisihan atau pertentangan antara dua orang atau lebih yang berjuang untuk menang atau kalah. Hal utama yang menjadi sumber terjadi konflik adalah 1. Masalah komunikasi, di mana komunikasi sering menjadi faktor utama terjadinya konflik karena adanya kesalahan dalam menanggapi informasi yang diterima atau biasa disebut dengan kesalahpahaman. Yang kedua, masalah struktur, di mana adanya pertarungan kekuasaan atau perbedaan penilaian mengenai sistem yang ada yang dapat menimbulkan konflik dalam tatanan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, masalah pribadi, di mana sifat dasar seseorang yang mementingkan diri sendiri daripada kelompok dapat memunculkan diferensiasi kekuasaan yang berdampak pada penindasan kelompok tertentu. Selain itu, perbedaan nilai, norma, ideologi, maupun tujuan yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat memicu timbulnya konflik ketika perbedaan tersebut mengalami pergesekan. Konflik yang terjadi tentunya perlu untuk diselesaikan. Resolusi konflik merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal yang sering membuat resolusi konflik keluarga tidak efektif adalah tindakan menyalahkan orang dan mengungkit persoalan yang telah lalu. Resolusi konflik keluarga yang konstruktif dapat dilakukan dengan menentukan pokok permasalahan, mendiskusikan sumbangan masing-masing pada permasalahan yang muncul, mendiskusikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, dan menentukan serta menghargai peran masing-masing terhadap penyelesaian masalah. Selain resolusi konflik tadi, terdapat juga 5 strategi manajemen konflik antar pribadi, yaitu strategi menang kalah dan menang-menang, strategi menghindari dan melayani pertengkaran, strategi pemaksaan dan berbicara, strategi menurunkan dan menaikkan ego, serta strategi berbicara secara agresif dan argumentatif. Strategi menang kalah yaitu terdapat dua pihak yang sedang bertengkar, di mana di antara salah satu pihak akan ada yang menang dan kalah. Kemudian, strategi menang-menang yaitu terdapat dua pihak yang sedang bertengkar yang lebih memilih jalan untuk saling menguntungkan atau seminimal mungkin tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Kemudian strategi menghindar yaitu individu akan cenderung untuk menghindari konflik yang sedang terjadi, membiarkan konflik berlangsung dan menunda untuk menyelesaikannya sampai menemukan alasan yang logis untuk memecahkan masalah. Kemudian strategi melayani pertengkaran yaitu tindakan yang mana individu yang bertengkar akan melayani pertengkaran. Individu cenderung banyak berbicara, individu akan membuka diri dan mengeluarkan segala keluh kesah pendapatnya yang menurutnya hal tersebut dapat membuatnya memenangkan konflik. Kemudian strategi pemaksaan dan berbicara, yaitu individu akan terlihat lebih keras dan kuat dalam berusaha untuk menyelesaikan konflik atau mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi.
Kemudian strategi menaikkan dan menurunkan ego adalah keadaan yang mana individu menaikkan atau menurunkan ego. Kemudian strategi berbicara agresif dan argumentatif adalah menekan lawan bicara untuk memenangkan konflik yang menimbulkan argumen sebagai cara untuk membuat seseorang diam dan pasrah. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap subjek yang sedang berkonflik dengan orang tuanya, karena orang tuanya tidak menerima jika anaknya berhenti bekerja, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik yang terjadi merupakan konflik negatif, karena ada orang tua subjek yang berjuang agar kemauannya dituruti oleh anaknya, yaitu harus kembali bekerja. Dalam hal ini menunjukkan bahwa orang tua subjek berjuang untuk menang. Konflik subjek dan orang tuanya disebabkan karena masalah komunikasi dan perbedaan penilaian serta mementingkan diri sendiri. Resolusi konflik dari kasus subjek ini masih belum efektif karena orang tua subjek menutup diri dan masih menyalahkan subjek serta mengungkit-ungkit penyebab konflik. Strategi manajemen konflik yang digunakan oleh subjek dan orang tuanya yaitu strategi menghindari dan melayani pertengkaran, strategi pemaksaan dan berbicara, strategi menurunkan dan menaikkan ego, serta strategi berbicara agresif dan argumentatif. Dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa resolusi konflik subjek belum berhasil karena konflik sudah berlangsung setahun dan belum berdamai. Adapun rekomendasi dalam penyelesaian masalah ini berdasar pada 6 langkah dasar dalam menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama, mengklarifikasi masalah. Dengan mengklarifikasi masalah, kesalahpahaman bisa diminimalkan. Subjek dan orang tuanya sebaiknya meluangkan waktu sendiri untuk memikirkan apa yang mengganggu pikiran dan perasaan mereka dan mengidentifikasi apa keinginan mereka tentang masalah yang terjadi. Yang kedua, mencari tahu apa yang diinginkan setiap orang. Setelah mengklarifikasi masalah, mereka harus berdiskusi untuk mengutarakan apa yang mereka inginkan terkait masalah ini, dan subjek maupun orang tuanya harus saling memahami. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai alternatif. Pada langkah ini, subjek dan orang tuanya akan mulai merumuskan cara untuk menangani masalah tersebut secara bersama-sama. Yang keempat, memutuskan bagaimana bernegosiasi. Dari cara-cara yang dirumuskan atau diusulkan, subjek dan orang tuanya bisa mencoba membuat kesepakatan atau rencana untuk perubahan. Yang kelima, memperkuat kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi antara subjek dan orang tuanya harus disetujui oleh keduanya, jadi keduanya harus memastikan bahwa tidak ada kekesalan dalam penetapan keputusan tersebut. Yang keenam, review dan renegosiasi. Kesepakatan yang telah dinegosiasikan biasanya memunculkan asumsi bahwa masalah yang terjadi telah selesai sekali dan untuk selamanya. Namun, biasanya dalam pelaksanaan kesepakatan itu memunculkan masalah baru, sehingga setelah subjek dan orang tuanya melaksanakan kesepakatan, namun terjadi masalah baru, mereka harus meninjau kembali dan menegosiasikan kembali kesepakatan yang telah disepakati. Namun, kunci dari semua langkah menyelesaikan konflik adalah perlu adanya kesadaran diri kedua belah pihak dan kesediaan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sekian video dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.